Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Dudi Permana, selaku dosen pengajar mata kuliah manajemen perubahan. Sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan implementasi strategi manajemen perubahan pada PT Telekomunikasi Indonesia. Era Society 5.0 membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, ditandai dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan beradaptasi dan menerapkan manajemen perubahan menjadi krusial bagi organisasi dan individu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Menjadi studi kasus menarik untuk menganalisis dan mengimplementasikan strategi manajemen perubahan dalam menghadapi era yang dinamis ini. Laporan ini akan mengeksplorasi transformasi Telkom, analisis SWOT, strategi yang diadopsi peran kepemimpinan, dampak perubahan, dan rekomendasi untuk mengoptimalkan manajemen perubahan di masa depan. Konsep transformasi PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama ada rekonstruksi manajemen. Pada tahun 2012, Telkom melakukan perombakan direksi dengan tujuan menghadirkan semangat baru dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pergantian pemimpin diharapkan dapat memperbaiki performa organisasi. Yang kedua ada digitalisasi. Telkom berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur digital untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Ini termasuk pelatihan karyawan dalam keterampilan digital untuk menghadapi tantangan teknologi modern. Yang ketiga ada perubahan budaya kerja. Telkom berusaha mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Hal ini meliputi pengenalan nilai-nilai baru yang dapat mendukung pencapaian tujuan perubahan serta manajemen yang mengedepankan kepemimpinan yang kuat. Berikutnya, faktor pemicu perubahan di PT Telkom. Yang pertama, ada faktor eksternal. Faktor eksternal, perubahan pasar, kemajuan teknologi, regulasi pemerintah, dan perubahan sosial memaksa Telkom untuk beradaptasi dan mengintegrasi teknologi baru dalam layanan yang disediakan. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal yaitu kepemimpinan baru, kinerja keuangan, dan budaya organisasi yang kaku mendorong perubahan strategi perusahaan, termasuk penekanan pada inovasi dan digitalisasi. Berikutnya ada analisis SWOT PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama itu kekuatan. Brand yang kuat, infrastruktur yang luas, diversifikasi layanan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan tergantung pada layanan tradisional, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas operasional. Yang ketiga ada peluang. Pertumbuhan ekonomi digital, inovasi teknologi, dan kemitraan strategis. Yang keempat atau yang terakhir ini ada ancaman. Persaingan yang meningkat, perubahan regulasi, dan perubahan ruang pasar. Strategi manajemen perubahan PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama ada komunikasi efektif. Telkom menekankan pentingnya komunikasi terbuka untuk menjelaskan tujuan perubahan, keuntungan, dan dampaknya. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Telkom menyediakan program pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dan menghadapi perubahan yang baik. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Telkom melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk menciptakan perasaan memiliki dan meningkatkan keterlibatan. Yang keempat, ini ada pendekatan bertahap. Pendekatan bertahap perubahan besar dikelola secara bertahap untuk memudahkan penyesuaian, mengurangi resistensi, dan meminimalkan gangguan pada operasional harian. Yang berikutnya ada 8 langkah, metode 8 langkah Kotter. Yang pertama, menciptakan rasa urgenisasi, menjelaskan mengapa perubahan penting dan mendesak. Yang kedua ada membangun koalisasi pemimpin, membangun tim kepemimpinan yang kokoh dan mendukung perubahan. Yang ketiga, membuat visi dan strategi, mengembangkan visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan strategi untuk mencapainya. Yang keempat, mengkomunikasi visi perubahan, menyampaikan visi kepada seluruh karyawan agar memastikan semua orang
memahami dan mendukung perubahan. Yang kelima, memberdaya aksi luas, menghilangkan hambatan yang menghalangi kemajuan dan memberikan wewenang kepada karyawan untuk bertindak sesuai dengan visi. Yang keenam, menciptakan keuntungan jangka pendek, mengidentifikasi dan merayakan pencapaian awal untuk meningkatkan motivasi. Yang ketujuh, menjaga momentum, memanfaatkan keberhasilan keberhasilan awal untuk mendorong lebih banyak perubahan dan memperkuat komitmen. Yang kedelapan, menginternalisasi perubahan, yaitu menemukan perubahan dalam budaya operasional agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Berikutnya ada peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Yang pertama, menjadi teladan, yaitu menunjukkan sikap positif dan dedikasi terhadap perusahaan. Yang kedua, membangun visi yang jelas, mengembangkan dan mengkomunikasi visi yang jelas mengenai. Yang ketiga, menguji keberanian dan mendapatkan dukungan, membangun koalisi untuk mendukung perubahan dan mengatasi penolakan. Yang keempat, motivasi dan dukungan, mendorong karyawan untuk memahami dan menerima perubahan. Yang berikutnya ada dampak perubahan terhadap organisasi. Yang pertama, dampak terhadap operasional, peningkatan efisiensi dan adopsi proses yang lebih baik. Yang kedua, dampak terhadap budaya organisasi, keterlibatan karyawan dan perubahan nilai dan norma. Yang ketiga, yang terakhir ini, dampak terhadap kinerja keseluruhan, yaitu peningkatan kerja, keuangan, dan reputasi perusahaan. Kesimpulan dari seluruh makalah ini yaitu PT Telekomunikasi Indonesia telah berhasil melakukan transformasi melalui berbagai strategi manajemen perubahan. Kepemimpinan yang kuat, komunikasi efektif, fokus pada pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan. Untuk mengoptimalkan perubahan, PT Telkom atau telekomunikasi ini perlu memperkuat komunikasi internal, mengembangkan keterampilan berkelanjutan, mengelola resistensi, dan menyelaraskan budaya organisasi. Dengan demikian, PT Telekomunikasi atau Telkom dapat beradaptasi dengan baik terhadap tantangan dan kompetitif di industri yang terus berubah. Sekian dari presentasi saya ini. Jika ada salah-salah kata atau yang menyakiti teman-teman semua dan Pak Dudi, mohon maaf sekiranya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.